Halo guys, perkenalkan nama aku Clara Cynthia Kusumawati. Aku berasal dari jurusan okupasi terapi. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang waspada demam berdarah atau DBD. Oh iya, sebelumnya aku mau tanya nih, apa itu DBD? Atau mungkin barangkali teman-teman ada yang tahu apa itu pengertian dari DBD itu sendiri? Nah, buat kalian yang udah tahu, coba silahkan dijawab dalam hati terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau belum tahu, gak apa-apa. Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Mari kita simak. Nah, jadi teman-teman, menurut Kementerian Kesehatan, DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue. Dengue sendiri merupakan virus penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes. Kalau kalian tahu, nyamuk ini merupakan nyamuk yang paling cepat berkembang di dunia ini dan telah menyebabkan hampir 390 juta orang terinfeksi setiap tahunnya. Oh iya teman-teman, kalau kalian belum tahu, dahulu nyamuk Aedes itu berasal dari Afrika. Namun kini, nyamuk tersebut telah menyebar ke beberapa negara tropis dan beberapa negara subtropis. Hal ini dikarenakan pandainya beradaptasi dari dedaunan di hutan dan menyebar hingga daerah perkotaan. Nah, telur nyamuk Aedes itu sendiri bisa berkembang dan bertahan di mana saja, asalkan ada sedikit air yang tergenang. Teman-teman di sini ada yang udah tahu belum metamorfosis dari nyamuk? Ya, metamorfosis dari nyamuk diawali dengan adanya telur, yang nantinya akan menetas menjadi larva. Larva tersebut biasa disebut dengan tempayak yang hidup dan memperoleh makanan dari air. Setelah jadi larva, akan berubah menjadi pupa yang hanya memerlukan waktu 1-2 hari saja. Pupa tersebut akan berubah menjadi nyamuk kecil hingga dewasa. Setelah dari pupa, akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Tidak lama kemudian, nyamuk akan mampu terbang dan meninggalkan perairan. Untuk meneruskan hidupnya, dibutuhkan waktu 3-10 hari saja. Seperti itu teman-teman. Tahukah kalian kasus DBD yang terjadi di Indonesia itu ada berapa kasus? Kalau belum, mari kita simak berita selanjutnya. Saudara, di tengah kekhawatiran penyebaran wabah virus corona baru COVID-19, sejumlah wilayah Indonesia juga tengah berjibaku melawan wabah demam berdarah Dengue atau DBD yang tak kalah membahayakan. Sepanjang tahun 2020, lebih dari 16.000 kasus DBD berjangkit di Indonesia dan sedikitnya 100 orang meninggal dunia yang didominasi anak-anak. Bendera tanda duka terpasang di depan rumah Rofi Rahman. Orang tua tak menyangka, baru 2 hari didiagnosis demam berdarah Dengue, bocah 9 tahun asal Banjar Pangkung, Jembrana, Bali. Duka yang sama juga dirasakan keluarga Muhammad Nazar Ramadan. Anak 11 tahun asal Banjar Baluk, Jembrana ini juga meregang nyawa akibat DBD. Penyakit demam berdarah Dengue juga menyimpan bahaya. Hingga Maret 2020, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 16.000 kasus DBD terjadi di Indonesia dan lebih dari 100 orang diantaranya meninggal dunia. Nah, udah tahu kan teman-teman? Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah DBD itu sendiri? Oke, yang pertama kenali tanda dan gejala dari DBD. Teman-teman udah tahu belum tanda dan gejala DBD? Nah, ini merupakan tanda dan gejala dari DBD. Ciri-ciri DBD yang pertama yakni demam tinggi lebih dari 38,5 derajat Celcius yang berlangsung kurang dari 7 hari. Lalu yang kedua, adanya nyeri kepala, nyeri belakang mata, nyeri otot, dan nyeri sendi. Lalu yang ketiga, adanya ruam atau bintik merah pada kulit dan mual disertai dengan muntah. Dan yang terakhir, terjadinya pendarahan ringan, misal yang terjadi pada hidung dan gusi. So, jadi bagaimana tips agar terhindar dari nyamuk Aedes penyebab demam berdarah? Oke, tips yang pertama yakni membersihkan tempat makan atau tempat minum teman-teman yang sudah digunakan. Sebaiknya jangan dibiarkan menumpuk begitu saja. Tips yang kedua yakni merapikan tempat atau ruangan secara rutin harus dirapikan karena nyamuk menyukai tempat yang lembab. Tips yang ketiga yakni dengan memelihara kebersihan diri. Di sini yang dimaksud dengan tidak menggantungkan pakaian bekas pakai karena dapat menjadi tempat bersembunyi nyamuk itu sendiri. Tips yang terakhir yakni dengan memeriksa wadah atau tempat penampungan air secara berkala, misal memeriksa vas atau dispenser yang telah dipakai. Itulah tadi tips dan penjelasan mengenai DBD dari saya.
dan semoga bermanfaat. Bye-bye teman-teman.